I want to say this morning how much I love my country. We don't tend to do that in Canada. We think that that's kind of gauche. We don't feel we need to say how much we love our country. But when we see the criminal gang that has taken control in Washington telling us we do not have a right to our nation, well, oh yeah. Anggota Parlemen Kanada, Charlie Angus, telah vokal dalam kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pidatonya baru-baru ini, Charlie menyebut Trump dan rekan-rekannya sebagai geng kriminal. Ia menekankan perlunya warga Kanada untuk mengakui keseriusan situasi dengan menyatakan bahwa kita berhadapan dengan rezim di sebelah kita yang mengabaikan aturan hukum internasional, dan kita harus menanggapinya dengan sangat serius. Charlie menyatakan keprihatinan yang mendalam atas saran Trump bahwa Kanada harus menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas pernyataan aneksasi ini, Charlie mengatakan Kanada hidup sebagai negara merdeka, dan mengkritik pengabaian pemerintah Amerika Serikat terhadap norma-norma internasional. Charlie menyoroti pentingnya bersikap tegas terhadap proposisi semacam itu, dengan menekankan kedaulatan Kanada, dan perlunya mempertahankannya terhadap tekanan eksternal. Pada malam peringatan 60 tahun bendera Kanada, Charlie mendesak warga untuk merenungkan signifikansi simbol tersebut. Ia menggambarkan bendera tersebut sebagai representasi dari nilai-nilai keterbukaan dan inklusivitas. Charlie Angus mendorong warga Kanada untuk menunjukkan kebanggaan dan persatuan nasional mereka, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal terhadap kedaulatan dan nilai-nilai bangsa, sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan antara Kanada dan Amerika Serikat. And for this, on the eve of the 60th anniversary of the Canadian flag, I encourage Canadians to reflect what that symbol means. That symbol that has been in war zones. That symbol that has been, as Canadians went to fight famines in other countries. That symbol of openness and inclusion that is the direct opposite. Gerakan signifikan telah muncul di antara warga Kanada untuk memboikot produk dan perjalanan ke Amerika. Inisiatif ini mendapatkan momentum setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor 25% pada semua barang Kanada, kecuali produk energi, yang menghadapi retribusi 10%. Boikot tersebut telah terlihat partisipasi yang luas, dengan lebih dari 62.000 warga Kanada menandatangani janji untuk mendukung produk dalam negeri. Mantan Perdana Menteri Kim Campbell dan berbagai seniman dan aktivis telah mendukung gerakan ini, yang menyoroti sikap bersatu terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Boikot Kanada baru-baru ini terhadap barang dan perjalanan ke Amerika, yang dimulai sebagai tanggapan atas tarif Amerika Serikat, memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada berbagai industri Amerika Serikat, khususnya pariwisata dan alkohol. Kanada berdiri sebagai sumber utama pengunjung internasional ke Amerika Serikat. Pada tahun 2024, sekitar 20,4 juta warga Kanada mengunjungi Amerika Serikat, yang menyumbang 2,5 miliar dolar dalam pengeluaran, dan mendukung 140.000 pekerjaan Amerika. Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat telah memproyeksikan bahwa bahkan pengurangan 10% yang sederhana dalam perjalanan Kanada dapat mengakibatkan 2 juta kunjungan lebih, sedikit kerugian pengeluaran sebesar 2,1 miliar dolar, dan potensi hilangnya 14.000 pekerjaan. Penurunan ini sudah terwujud. Pusat penerbangan agen perjalanan terbesar di Kanada melaporkan lonjakan pelanggan yang membatalkan liburan ke Amerika Serikat dan memilih tujuan alternatif. Negara bagian Amerika Serikat teratas yang sering dikunjungi oleh pelancong Kanada, yaitu Florida, California, Nevada, New York, dan Texas, diantisipasi mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan retail dan perhotelan, karena tren ini sebagai balasan terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. Beberapa provinsi Kanada telah menghapus minuman beralkohol Amerika dari rak-rak minuman keras mereka. Toko-toko minuman keras provinsi tersebut telah menghapus produk yang berasal dari negara bagian Amerika Serikat, dengan kepemimpinan Partai Republik, yang mencerminkan respon yang ditargetkan terhadap tarif Quebec, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland dan Labrador telah menerapkan tindakan serupa, yang menghilangkan minuman beralkohol Amerika dari rak-rak mereka. Tindakan kolektif ini sangat berdampak signifikan pada produsen alkohol Amerika Serikat.
terutama mereka yang sangat bergantung pada pasar Kanada. Penghapusan produk-produk Amerika dari rakyat Kanada tidak hanya mengurangi penjualan langsung, tetapi juga mempertaruhkan loyalitas merek jangka panjang dan pangsa pasar di Kanada. Boikot Kanada yang dimulai sebagai respon terhadap tarif Amerika Serikat, secara strategis telah menargetkan negara-negara tertentu, yang dianggap sebagai pendukung dari kebijakan perdagangan ini, terutama Texas dan Kentucky. Boikot semakin intensif menyusul pernyataan Gubernur Texas, Greg Abbott, yang mendukung tarif Presiden Trump, dan memperingatkan Kanada terhadap tindakan pembalasan. Dalam sebuah pernyataan, Abbott memperingatkan Perdana Menteri Justin Trudeau, untuk berhati-hati dalam menanggapi rencana Kanada tarif balasan. Sebagai reaksi, anggota parlemen Kanada mendorong warga untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Texas, dengan menekankan dampak ekonomi potensial dari keputusan tersebut. Angus menyoroti bahwa sekitar $400 juta pengeluaran perjalanan Kanada diarahkan ke Texas setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa pengalihan pengeluaran ini dapat menjadi pernyataan yang kuat terhadap dukungan negara bagian terhadap tarif federal. Industri bourbon whiskey, yang menghasilkan 95% dari pasokan bourbon dunia, telah terpengaruh secara signifikan oleh boikot. Perdana Menteri Justin Trudeau secara eksplisit meminta warga Kanada untuk memilih alternatif dalam negeri, dengan menyatakan itu mungkin berarti memilih minuman beralkohol Kanada daripada bourbon whiskey. Dewan Minuman Keras Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas perkembangan ini, mendesak Kanada untuk mengecualikan bourbon dari tarif pembalasannya, menekankan sifat unik bourbon sebagai produk khas Amerika, dan memperingatkan bahwa sengketa dagang yang berkepanjangan dapat memiliki efek negatif yang bertahan lama pada industri tersebut. Sejak Desember tahun 2024, Presiden Donald Trump telah membuat serangkaian pernyataan provokatif dan usulan kebijakan mengenai Kanada, yang secara signifikan mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada awal Desember tahun 2024, selama pertemuan di Mar-a-Lago, kemudian Presiden terpilih Trump menyarankan kepada Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, bahwa Kanada harus mempertimbangkan untuk menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-51, bahkan ia menyebut Trudeau sebagai Gubernur Justin Trudeau, dari negara bagian besar Kanada, dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan diskusi tentang tarif dan perdagangan. Pada tanggal 3 Desember telah mengusulkan agar Kanada dapat bergabung dengan Amerika sebagai negara bagian, satu konservatif dan satu liberal, daripada mempertahankan struktur provinsi saat ini. Saran ini sebagai tanggapan atas kekhawatiran tentang keberpihakan politik Kanada. Sepanjang Desember Trump terus mengejek Trudeau, berulang kali menyebutnya sebagai gubernur, dan menyarankan bahwa pajak Kanada akan berkurang, bisnis akan berkembang, dan keamanan akan meningkat di bawah negara bagian Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Desember ia bahkan mengusulkan agar legenda hoki Wayne Gretzky mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri, dengan menegaskan bahwa Gretzky dapat menang dengan mudah. Pada tanggal 7 Januari selama konferensi pers di Mar-a-Lago, Presiden Trump mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok Kanada, dan malah menganjurkan kekuatan ekonomi untuk menekan Kanada agar bergabung dengan Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa penggabungan tersebut akan meningkatkan keamanan nasional, dan mengurangi pengeluaran Amerika Serikat untuk perlindungan perbatasan. Pada hari yang sama, komentator berita Fox Jesse Watters menyarankan bahwa warga Kanada harus menganggapnya sebagai hak istimewa untuk diambil alih oleh Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, para pemimpin Kanada dengan tegas menolak gagasan aneksasi. Perdana Menteri Justin Trudeau menyatakan, tidak ada peluang bola salju di neraka bagi Kanada untuk bergabung dengan Amerika Serikat. Pemimpin konservatif Pierre Piva menegaskan Kanada tidak akan pernah menjadi negara bagian ke-51. Kami adalah negara yang hebat dan merdeka. Pemimpin Partai Demokrat yang baru, Jack Missing, mengkritik Trump sebagai pengganggu, dan mengatakan usulannya tidak masuk akal, dengan menyatakan hentikan omongan kosong Donald Trump, tidak ada warga Kanada yang ingin bergabung dengan Anda.